angkat tangan. Silakan Ukti. 2 menit ya Ukti membacakan pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jerman. Masya Allah. Kebetulan ini kasus child free ini ada di Jerman ya orangnya. Dan dia milenial yang sangat populer. Nah, yang saya ingin tanyakan, kalau dia menganut sistem child itu untuk dirinya sendiri itu terserah. Tapi dia memberi impact kepada anak-anak muda zaman sekarang yang followernya dia untuk memiliki prinsip yang sama. Nah, yang saya tanyakan, apakah kita yang tinggal di Jerman, misalnya dulu ada guru ngajinya juga, mengcounter lagi, menasehati, atau membiarkan, dan apakah itu bisa masuk ke dalam dosa jariah nanti, Ustadz? Karena dia jadi mempengaruhi gitu. Iya. Anak-anak muda itu yang bikin kita sedih di Jerman. Terima kasih. Barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Ya. Jadi kalau orang berbuat dosa sendirian, dia yang menanggung dosanya. Antara dia sama Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau dia mengajak umat manusia kepada jalan yang salah, kepada jalan yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Kita tahu bagaimana Islam menganjurkan untuk memperbanyak anak. Di Indonesia itu ada KB. 2 anak cukup. Ini aja dipandang dari kacamata agama, udah nggak pas. Kok 2 anak cukup? Gimana ada lagi pemikiran tanpa anak? Tutup negara itu nanti. Kalau bicara tanpa anak, selesai. Banyak negara-negara yang punya pemandangan seperti itu, akhirnya seperti piramid kebalik. Tinggal yang tua-tua. Yang muda-muda pada nggak mau punya anak. Nggak mau capek mereka, nggak mau lelah. Dan biasanya yang seperti ini tadi, perempuan yang sedang mengejar karir, dia nggak mau diganggu sama anak. Di samping lagi dia berpikir, apa sih manfaatnya anak? Ngerepotin ini dan itu. Sedangkan di dalam Islam sekali lagi, wanita itu dihormatin. Tadi disebutkan, ibumu, ibumu, ibumu. Bukan istrimu, istrimu, bukan ibumu, ibumu, baru bapak. Nah, tugas kita, apa melihat kemungkaran seperti ini? Yang menunjukkan kepada kebaikan itu akan mendapatkan pahala kebaikan orang-orang yang mengamalkannya. Man sanna sunnatan sayyi'ah. Barang siapa yang memberikan contoh yang buruk. Ukuran baik dan buruk itu bukan perasaan kita. Bukan akal kita. Tapi wahyu yang Allah turunkan. Maka barang siapa yang memberikan contoh yang buruk tadi. Dengan dia punya follower yang banyak. Dia seakan-akan jadi orang yang memiliki prinsip yang bagus, yang baik. Maka dia akan menanggung dosa orang-orang yang mengikuti dia. Tanpa mengurangi dosa orang itu. Jadi orang yang mengikuti prinsip dia. Itu dosanya bukan berarti ditanggung fulan. Semuanya mereka nggak berdosa. Enggak. Mereka tetap berdosa. Orang yang menunjukkan kepada keburukan ini. Yang mengamalkan keburukan tersebut dapat dosa. Kemudian orang ini dapat bagian dari dosa tersebut. Maka tugas orang-orang yang kenal sama dia. Memberikan arahan. Duduk bersama. Apa masalahnya sebenarnya? Kenapa berpikiran kok nggak kepingin punya anak? Emangnya siapa sih yang kasih rezeki sama anak? Siapa? Allah. Dan kita lihat negeri-negeri Islam. Kalau kita bicara Arab Saudi umpamanya. Apa masalahnya? Negaranya nggak maju karena banyak anak. Yang ngasih rezeki itu Allah Azza wa Jalla. Maka nasihat ana, watawasau bil haq. Apabila dia seorang muslimah, maka bagaimana kita memberikan arahan. Kalau dia non-muslim, bagaimana kita ajak dia kepada Islam. Semoga dia mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla sambil didoakan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan. Ini selanjutnya saya persilakan Abdul